Sunan Bonang adalah salah satu wali Songo yang populer dengan cara berdakwahnya. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 dan wafat di usianya yang ke-60 tahun, atau tepatnya pada tahun 1525. Ayahnya juga merupakan salah satu wali Songo, yakni Sunan Ampel. Sedangkan ibunya adalah putri dari Arya Teja, Bupati Tuban, yakni Nyai Ageng Manila. Sejak kecil, beliau sudah mendapatkan pendidikan nilai-nilai Islam. Kecerdasan dan keuletannya dalam menuntut ilmu menjadikannya orang yang menguasai banyak hal, mulai dari ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, hingga bela diri seperti Pancasilat. Sunan Bonang sebenarnya bukan merupakan nama asli. Nama asli beliau adalah Raden Maulana Magdum Ibrahim. Penamaan Sunan Bonang ternyata ada asal-usulnya. Raden Maulana Magdum Ibrahim yang suka berdakwah dengan menyisipkan unsur seni di dalamnya. Ini ternyata menciptakan sebuah alat musik tradisional yang berbentuk mirip dengan gong. Hanya saja ukurannya kecil karena hanya seukuran piring saja. Alat musik tersebut kemudian dinamakan dengan nama alat musik Bonang. Sekarang masyarakat lebih suka menyebutnya dengan nama gamelan Jawa. Awalnya, alat ini memiliki 6 buah gong kecil yang diletakkan di atas bingkai kayu. Tapi sekarang jumlahnya bisa lebih dari 6 karena ada yang mencapai belasan. Dari sinilah beliau mendapatkan nama julukan sebagai Sunan Bonang. Sunan Bonang berdakwah dengan menggunakan musik yang dialunkan lewat gamelan buatannya. Hal ini bukan tanpa alasan. Beliau memilih untuk berdakwah dengan musik supaya mudah diterima oleh masyarakat Jawa kala itu. Perjalanan berdakwah beliau dimulai dari kota Kediri, Jawa Timur. Saat itu beliau mendirikan sebuah langgar atau musholla yang berlokasi di pinggir Sungai Brantas, tepatnya di Desa Singkal. Setelah berdakwah di sana, Sunan Bonang lalu melanjutkan berdakwahnya ke Demak, Jawa Tengah. Saat di Demak, beliau tinggal di Desa Bonang. Konon, beliau juga mendapat julukan sebagai Sunan Bonang karena lama bermukim di desa ini. Untuk berdakwah di Pulau Jawa tentunya tidaklah mudah, karena pada masa itu masyarakat Jawa punya adat istiadat yang sangat kental dan kebanyakan masih memegang teguh unsur kejawen. Tapi Sunan Bonang tidak mudah menyerah. Beliau melihat kalau masyarakat Jawa sangat tertarik dengan dunia seni, sehingga dari sinilah muncul ide untuk membuat sebuah alat musik yang kemudian dinamakan sebagai alat musik Bonang. Saat akan memulai dakwahnya, Sunan Bonang akan memainkan gamelan Bonang hingga keluar suara merdu dan bisa menarik perhatian banyak orang. Sambil memainkan alat musik, beliau akan menyanyikan tembang atau lagu yang di dalamnya berisi ajaran-ajaran Islam. Dari sinilah masyarakat setempat lambat laun mulai tertarik untuk mempelajari Islam. Selain dengan menggunakan gamelan tersebut, Sunan Bonang juga sering berdakwah dengan menggunakan wayang. Tentu saja di pertunjukan wayangnya tersebut akan disisipkan cerita-cerita ajaran Islam. Tombo Ati adalah salah satu lagu tradisional Jawa yang ditulis sendiri oleh Sunan Bonang. Beliau menciptakan lagu ini adalah untuk berdakwah. Oleh karena itu, di dalam liriknya terdapat banyak ajaran Islam yang diajarkan. Mulai dari melakukan sholat tahajud, membaca Al-Quran, berpuasa, hingga berzikir di malam hari untuk menenangkan hati dan pikiran. Selain gamelan Bonang dan lagu Tombo Ati, Sunan Bonang ternyata juga memiliki sebuah karya sastra yang berjudul Suluk Wujil. Karya sastra ini diakui sebagai salah satu karya sastra terbesar yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam karya sastra ini terdapat banyak pesan tentang kehidupan antar manusia, kehidupan budaya yang ada di Jawa serta di Indonesia, dan pastinya kehidupan beragama. Suluk Wujil ini dibuat antara abad ke-15 hingga ke-16. Uniknya, karya sastra ini berupa tembang atau lirik lagu. Awalnya, Suluk Wujil ini disimpan di Universitas Leiden, Belanda. Tapi
Setelah Indonesia merdeka, naskahnya dipindahkan ke Museum Nasional yang kini bernama Perpustakaan Nasional Jakarta.